Tenang guys, walaupun video-videonya sudah dihapus, kita masih punya banyak bukti-buktinya guys. Ini udah keterlaluan banget. Kalian baca sendiri, kontennya nggak hanya menghina agama Islam tetapi juga agama Kristen. Nggak ada kata maaf untuk orang di balik akun ini, pokoknya dia harus dipenjara. Hai guys, assalamualaikum, sabahal khair, asdiqai min Indonesia, min kelamakan, welcome back to my YouTube channel. I'm Hamzah Lebrari Nezari. Ya guys, kembali lagi ke konten premium Ali Hamzah, di mana lagi kalau bukan di YouTube channel Ali Hamzah, karena cuma di sini Ali Hamzah kontennya niat banget. Ya guys, gimana kabar kalian? Aku harap kita semua sehat selalu, semoga kita dilimpahkan kesehatan dan juga rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Dan aku juga mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, seperti yang kita ketahui, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ibadah bulan Ramadan kita. Dan aku nggak tahu nih ya, apakah aku yang merasa sendiri atau bagaimana, kayak gue ngerasa kayak di Ramadan kali ini kayak terasa cepet banget gitu, kayak nggak terasa tiba-tiba udah Id aja. Terus aku baca komen kalian, kan ada juga yang nanya, "Bang, abang hari rayanya hari Jumat atau hari Sabtu?" Kalau aku ikutin ya hari Sabtu, karena aku ngerasa kayak hari Jumat itu bonus gitu. Kalau kita ambil hari Jumat, otomatis kita kan kekurangan satu hari tuh, satu Ramadan gitu kan. Dan seperti biasa di Indonesia ya, penetapan hari raya itu macem-macem. Ada yang hari raya tiga hari lebih awal gitu. Itu gue nggak tahu ya itu ikut ajaran mana. Dan lebih parahnya lagi yang baru-baru ini, yang sholat Idul Fitri di pesantren Al Zaitun itu udah melenceng banget. Gimana cerita gitu ya, sholat Idul Fitri, imamnya ada 3 orang. Lu mau ngapain ini? Mau sholat apa mau ngibarin bendera sampai 3 orang begitu? Dan lebih parahnya lagi, ada emak-emak di sono, kayak ini ibu-ibu ngapain gitu. Gue kayak gedeg juga lihat ibu-ibu ini. Kayak ini udah melenceng banget, udah kayak seperti aliran sesat yang ada di Amerika dan juga Jerman. Gue pernah bahas di video sebelumnya. Kayak maksudnya ini gimana nih? Ibu ini posisinya di sini ngapain? Apa kita harus husnuzon kalau ternyata ibunya ini punya lato-lato? Terus jarak sholatnya juga jarang-jarang gitu. Gue rasa Titan dimasukin ke situ juga muat gitu. Tapi yang gue herannya, yang masih menjadi pertanyaan besar gitu, kayak kemana MUI gitu, kemana organisasi Islam lainnya, kenapa mereka nggak bertindak gitu. Ya udah, terserah dah, walaupun ilmu agama mereka gitu ya lebih tinggi daripada gue. Dan gue ngerasa ini memang udah bener-bener meleceh, karena nggak pernah gitu. Ini mazhab apa, mengikut aturan dari mana gitu. Dan gue gak ngerti lah. Kalau kalian punya ada tanggapan tersendiri, kalian boleh drop di kolom komentar. Nah, kita balik ke topiknya. Kali ini kita bakal membahas sesuatu yang dajjalable lagi. Ini memang luar biasa banget ya guys. Ini bisa dianggap sebagai penistaan agama. Ya, banyak dari kalian yang minta ke aku untuk bahas ini karena memang ini luar biasa dajjalable banget ya. Ini memang anak ini gak ada akhlaknya. Gue gak tahu siapa di balik akun ini. Jadi ada suatu akun YouTube yang namanya Taehyung SWT gitu. Dan akun ini bener-bener membuat postingan-postingan yang menghina nggak hanya cuman umat Islam tapi juga umat Kristen. Banyak dari kalian yang minta gue untuk bahas ini. Kenapa gue kayak mikir 2 kali? Karena kalau gue bahas ini di TikTok pasti kena community guideline, pasti kena violation. TikTok ini tipikal aplikasi yang sangat sensitif jika itu berkaitan dengan Islam. Ini buat yang nggak tahu, akun pertama gue tuh udah di-ban, yang 3,7 M itu di-ban sama TikTok. Ya, alasannya itu gara-gara gue keseringan speak up tentang agama kita. Pokoknya hal-hal yang berbau dengan Islam mereka sangat-sangat sensitif. Gue nggak ngerti, kayak mereka sangat-sangat benci banget sama konten-konten Islami seperti yang kayak baju lafaz, baju bikini gitu kan, yang lafaz Allah gitu. Gue pernah bahas itu di TikTok. Kena take down 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, banyak banget. Pokoknya setiap gue speak up tentang agama Islam pasti di take down. Nah, itu juga sebabnya gue sering kali mengarahkan kalian untuk ke Instagram, karena Instagram ini termasuk platform yang terbuka. Mereka sangat-sangat mengapresiasi itu. Jauh sama TikTok. Mereka membuat algoritma yang membuat kita untuk bodoh, tolol, dan goblok. Sisi gelap TikTok itu begitu. Konten-konten yang kayak pamer aurat gitu kan. Terus kayak joget, umbar-umbar, ya setengah telanjang, it's okay gitu. Tapi konten-konten yang kayak gue gitu speak up tentang Islam atau apapun itu pasti di take down sama mereka. Dan gue rasa memang TikTok ini aplikasi yang berat sebelah gitu. Mereka dikendalikan, gue yakin. Ya you know lah, kadang gue juga bahas tentang kasus Mario Dandi itu juga di take down, padahal gue gak ada maki-maki dia. Dan kasus seperti Sambo juga di take down. Ya kalian tahu sendirilah, it's impossible kalau misalnya mereka nggak dikontrol. Nah, itu sebabnya juga kenapa TikTok ini mau di-ban di Amerika. Karena mereka menganggap kalau TikTok ini
Ya banyak senator dari Amerika ya, kayak DPR-nya orang Amerika itu nganggap kalau TikTok ini merusak generasi muda mereka. Mereka juga diduga menggunakan data orang Amerika untuk kepentingan pribadi, karena ada peraturan di Cina yang mengatakan kalau misalnya setiap aplikasi di sana, setiap perusahaan di sana wajib ataupun dengan senang hati memberikan data-data yang mereka punya kepada orang Cina itu, kepada pemerintah Cina. Maka sebab itu Amerika menganggap kalau misalnya TikTok ini sebagai ancaman. Dan ketahuan juga, terciduk juga ternyata TikTok ini dengan sengaja meng-take down salah satu aktivis Amerika Serikat yang berbicara tentang human rights, berbicara tentang, ya ada juga yang berbicara tentang Uighur, pasti di take down karena itu dianggap menjelekkan Cina atau bagaimana itu. Gue juga merasakan itu. Gua speak up tentang Muslim Uighur di take down videonya, dan ya itu seperti itu. By the way, gue mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah kembali follow akun TikTok yang kedua aku itu. Ya, karena yang sebelumnya udah di ban itu, ya kita mau kayak gimana lagi, ya ikhlasin aja. Aku nganggap ini sebagai salah satu cobaan aku selama berkonten di sosial media atau di berbagai platform apapun itu. Kita ambil kita ambil aja hikmahnya, kita move on. Kalau bisa aku lebih prefer memang konten di YouTube. Di YouTube ini kalau misal kontennya tuh kayak memang effort banget. Gue kayak nyiapin segala macam, setup segala macam, teks atau bagaimanapun itu. Maka dari itu aku mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Nah, sebelum kita mulai, kalian pastikan dulu untuk subscribe, like, comment, and share channel ini supaya aku semakin semangat lagi kontennya. Ya guys, langsung aja kita bahas. Ini semua bermula dari DM kalian yang minta aku untuk bahas kasus ini, yang kalian kirim mungkin 6 hari atau 1 minggu yang lalu. Nah, seperti yang kalian lihat sendiri, ada yang bilang, "Bang, nyesek aku bacanya, Tuhan kita dihina bang. Ini akunnya bang yang menghina Islam." Ini cuma beberapa aja guys ya. Sebenarnya banyak banget yang DM kayak gini gitu kan. Ada juga yang bilang kayak gini, "Assalamualaikum bang, maaf mengganggu, maaf bang malam-malam DM. Gimana bang pendapat abang respon Bang Ali terhadap channel tersebut?" Jadi sebenarnya aku tuh udah pingin banget guys bahas ini, soalnya banyak banget dari kalian yang mention aku ataupun DM ataupun ada juga yang komen untuk bahas ini. Dan alhamdulillah aku punya kesempatan untuk bahas kali ini. Dan setelah gue cari tahu, ini bener-bener gak bisa dibiarin guys. Ini udah kelewatan banget, ini udah dajjalable banget, ini udah kayak siapa ini, anak siapa yang berulah seperti ini gitu. Nah, channel Taehyung SWT ini sering banget memposting konten-konten provokatif ya, yang mengadu domba antar umat beragama. Nggak cuman agama Islam aja, tapi agama Kristen juga. Kalian lihat sendiri, ini kita bahas satu-satu ya. Bahkan di dalam caption juga menghina dia guys. Tuh kalian lihat, Taehyung SWT is back, wahai umat bla bla bla, DJ Islam munafik, astaghfirullahalazim. Ini kalian lihat sendiri nih ya. Ini udah nggak bisa dibiarin. Ini memang harus ditindak tegas supaya akun-akun seperti ini nggak bermunculan. Karena ini nggak 1-2 kali guys. Dan seperti biasa gitu, orang di balik akun-akun seperti ini biasanya tuh bocil gitu. Dan memang harus dikasih pelajaran juga walaupun dia bocil gitu. At least orang tuanya tahu. Tuh kalian lihat sendiri caption ataupun deskripsi di salah satu videonya. Ini udah luar biasa banget. Gue gak tahu ya bagaimana orang tuanya mengajarin anak ini gitu. Astaghfirullahaladzim, cuman bisa istighfar. Dan ayo guys, kita viralin. Ya guys, mari kita cari tahu YouTube channel yang bernama Taehyung SWT itu ya guys ya. Oke, kita langsung aja ke YouTube. Kita cari ini dia, Taehyung SWT. Iya. Apa ini? Perasaan bukan ini. Kok ternyata dia tiba-tiba klarifikasi nih. Bagaimana nih? Kita Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Dia pakai Assalamualaikum. Gua kira dia bukan Islam guys. Saya Jonathan. Assalamualaikum, tapi namanya Jonathan. GG Gaming kok ya. Oh, kita bahas dulu dari awal nih ya. Nanti kita lihat nih video-video dia yang dulu dia postingan kayak mana. Assalamualaikum kawan-kawan, saya Jonathan, pemilik channel dengan nama Taehyung SWT. Saya sangat ingin meminta maaf sebesar-besarnya karena tindakan saya yang melakukan memang mencela agama Islam dan agama yang lain-lain. Itulah dia. Terutama pihak Big Hit, ARMY, dan BTS.
Saya sangat meminta maaf kepada kalian atas tindakan pencemaran nama baik yang saya lakukan. Waduh, tiba-tiba tobat gini ya. Kok nggak kayak seru gitu. Harusnya dibungkus dulu nih. Saya sadar bahwa tindakan tersebut berlebihan. Sampai sekarang saya didatangin polisi. Wah, nggak bisa nih. Nggak bisa nih. Harusnya di blow up nih. Nggak bisa nih. Nggak boleh dibiarkan orang kayak gini nih. Saya sadar bahwa tindakan tersebut berlebihan. Sampai sekarang saya didatangi polisi. Udah, oke, kok didatangin polisi. Juga alasan saya membuat akun provokatif tersebut tentunya ingin viral, tapi dengan cara yang salah. Waduh. Terus apa lagi nih? Karena memang kayak gini guys, bocil-bocil ini kadang caper gitu. Saya akan menceritakan di mana awal saya menuhankan BTS. Wah, jadi dia bawa BTS nih. Dia bawa BTS. Kalau dia katanya menuhankan BTS. Apa ini? Semenjak dulu channel saya yang buat selalu sepi. Saya jujur bahwa saya juga menyukai BTS. Oh, ternyata dia ARMY. Kalian percaya? Gue gak tahu nih dia beneran ARMY atau enggak. Sampai membuat konten tentang BTS pada waktu tersebut. Tuh kan. Tapi perilaku saya berubah semenjak beberapa oknum menghina BTS dan mengkomentari video saya dengan kata kasar. Lu berubah bukan karena kesadaran diri lu sendiri gitu. Jadi lu berubah karena komentar kasar gitu. Dan saya tidak terima dengan komentar tersebut. Waktu itu saya mulai dengan profil Taehyung SWT dengan berargumen soal komentar tersebut. Wah. Saya sejak awal dikomentari oknum tersebut. Memang konten BTS tidak ada yang salah apapun dengan oknum tersebut. Tapi mereka kebanyakan tidak suka sama sekali dengan konten saya. Ya gimana mau suka orang lu menghina agama orang. Setelah itu semakin banyak orang yang mengomentari video saya. Dan saya mendapat ide agar bagaimana caranya untuk dendam kepada mereka. Kayak gak make sense gitu ya. Gue jujur gue masih penasaran nih sama muka orang yang bikin konten ini tuh. Sama Jonathan ini gue penasaran gitu. Saya memulai konten dengan cara yang sangat salah, yaitu memulai mencoba konten Sarah apakah mulai viral atau tidak. Oke. Kemudian singkatnya, sampai konten saya melonjak drastis akibat FYP TikTok, saya mulai menikmati channel mulai viral. Kayaknya ini dari tutur katanya seperti bocil ya guys ya. Tetapi saya tidak sadar bahwa konten tersebut sangat berlebihan. Kemarin malam jam 8 saya didatangi tim Cyber Polri. Mampus lo. Dan saya diberikan kertas atas tuntutan kertas untuk menghapus channel tersebut dalam waktu 48 jam. Waduh, bagus itu. Ini makanya kita harus memblow up akun-akun kayak gini nih ya. Soalnya meningkatkan awareness itu. Jadi pasti ada aja tuh orang yang merasa terhina, pasti mengambil tindakan gitu. Tindakan seperti inilah yang kita harapkan, kenapa kita harus blow up kasus-kasus tertentu. Saat ini saya berubah dan tidak membuat konten tersebut lagi. Dan saya membuat konten yang lain yang sekiranya bermanfaat. Seperti apa bermanfaatnya? Intinya sebagai permohonan maaf saya telah menghapus konten yang saya buat beserta postingan komunitas saya. Atau jangan-jangan dia juga nih yang ada di Telegram guys. Jadi ada juga akun di Telegram ya yang seperti ini juga tuh. Mereka menggunakan kayak nggak simbol-simbol agama atau apapun itu. Bahkan mereka mengedit-edit Ka'bah yang di atasnya ada Taehyung-Taehyungnya gitu. Tolong kawan-kawan agar memaafkan saya. Enggak, gue nggak maafin kau. Dan dapat mengerti atas klarifikasi. Enggak mau aku mengerti. Kayak mana ini? Saya berjanji agar tidak membuat konten penistaan agama lagi. Gak bisa, menurut gue sih lu harus digaskan dulu gitu. Digolkan dulu. Lu harus paham gitu, biar jangan ada akun-akun seperti ini lagi. Oke guys, kita coba lihatnya akunnya. Kan seperti yang gue duga gitu.
Akun bocil, cok. Gila ya, bocil-bocil udah bisa gitu kan. Udah bisa mereka membuat kegaduhan gitu. Ngobrol bareng. Ini kayaknya si Jonathan ini. Hargai pendapat orang. Semangat bro, bentar lagi lu bakal 3.000. Tapi gue heran di sini kok masih ada aja orang yang ngomong kayak semangat gitu. Kayak semudah itu ya kan. Jadi sebenarnya konten-konten dari Taehyung SWT ini tuh awalnya tuh nggak hanya menghina Islam guys, tapi akun ini juga menghina agama Kristen. Gue banyak banget dari kalian mengirim DM ya ke gue, bang tolong bahas ini. Tepatnya tuh kayak beberapa hari yang lalu, mungkin 1 minggu yang lalu, dan gue baru bikin video tentang ini tuh sekitar 3 hari yang lalu. Dan gue baru tahu kalau ternyata dia sudah tobat nih. Tapi apapun itu kalau sudah begini, ini wajib diproses guys, wajib dipenjarakan. Biar ada efek jerak, biar nggak ada lagi akun-akun yang menghina agama-agama di Indonesia. Ya guys, jadi seperti itulah pembahasan kita kali ini. Dan konklusinya adalah menurut gue sih kalau ini bukan orang K-popers gitu. Walaupun gue yang kayak anti banget sama K-popers gara-gara kasus yang kemarin itu, gue menganggap kalau ini bukan orang K-popers. Ini ada oknum-oknum tertentu yang sengaja membuat, karena gue ngerasa kayak K-popers, bocil-bocil K-popers ini adalah tipikal orang yang gampang terprovokasi gitu. Jadi kalau misalnya mereka menggunakan embel-embel K-pop, mereka bakal berpikiran kalau misalnya ini adalah cara yang terbaik untuk membuat, ya inilah fans fanatik K-pop untuk bereaksi. Dan satu lagi konklusinya adalah tolong diviralin video ini, tolong di blow up ya, mana tahu kalau misalnya ada orang ataupun ya kayak organisasi tertentu ingin melaporkan akun ini bisa dijerat dengan kasus penistaan agama. Kita viralin aja dan kita coba cari tahu ya siapa sebenarnya orang di balik akun ini. Karena gue yakin ini memang ada oknum-oknum tertentu yang mungkin berusaha membuat nama K-popers jelek atau membuat ya memecah belah ataupun separatis gitu. Jadi itu aja guys, makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Makasih banyak buat kalian yang sudah support aku di berbagai platform sosial media yang aku punya seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube channel ini. Kalau kalian punya topik lagi yang mau kita bahas seperti ini, dan seperti yang kalian ketahui, ini topiknya sebenarnya dari kalian gitu. Kalian DM aku dari Instagram. Nah kalau misalnya ada topik yang mau kita bahas lagi, kalian boleh DM aku di Instagram, insya Allah bakalan aku notice ya. Nah sampai jumpa di next video, ciao, adios, ma'assalamah, bye bye.